Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah dan terima kasih kepada sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang telah subscribe dan juga like di channel ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan lancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tulis salawat Nabi di kolom komentar sebagai bukti kecintaan dan penghormatan kita kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama yang mana telah dipaparkan dengan begitu epik oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hijab atau tabir yang menghalangi kamu itu tidak akan terbuka sekiranya kamu tidak keluar dari makhluk dan membebaskan hati dari makhluk dalam semua keadaan dan kedudukan hidup. Hijab itu juga tidak akan terbuka sekiranya hawa nafsu kamu tidak hancur lebur. Begitu juga tujuan dan kerinduan kamu kepada makhluk serta kepada dunia dan akhirat. Hendaklah kamu menjadi seperti bak yang bocor yang tidak berisikan air. Hendaklah kamu mengosongkan hatimu dari apa saja selain Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu penuhi dengan Allah semata-mata, sehingga kamu akan menjadi penjaga pintu hatimu dan kamu akan diberi pedang tauhid, kekuatan dan juga kekuasaan. Apa saja selain Allah yang hendak merasuk ke dalam hatimu, hendaknya kamu penggal dengan pedang tauhid, agar tidak ada lagi dari kamu nafsu kamu dan juga kerinduan kamu kepada dunia dan juga akhirat. Hendaklah Allah saja yang bersemayam di dalam hatimu. Jadilah kamu hamba Allah yang sejati dan janganlah kamu menjadi hamba manusia, atau hamba pendapat mereka, atau hamba perintah mereka, dan atau hamba apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila semua ini telah melekat di dalam dirimu dan hidupmu, maka tabir kehormatan akan digantungkan di sekeliling hatimu. Parit kemuliaan akan digali di sekelilingnya. Kawasan keagungan akan mengelilinginya, dan hatimu akan dikawal oleh tentara hak dan tauhid. Di samping itu, pengawal-pengawal yang hak akan ditempatkan di dekatnya. Dengan demikian, setan, hawa nafsu kebinatangan, pengaruh manusia yang meruntuhkan angan-angan kosong dan apa saja merusakmu tidak akan dapat menawan dan menerobos masuk di dalam hatimu yang terkawal rapat itu. Jika telah ditakdirkan manusia datang dengan tiada henti-hentinya kepadamu, karena mereka hendak mengunjungimu, yang telah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka juga diberi cahaya, tanda-tanda yang terang, dan ilmu yang mendalam, dan agar mereka melihat kekeramatan dan perkara luar biasa dari kamu, semua itu dapat menunjang usaha mereka untuk mendekatkan diri dan patuh kepada Allah. Maka semua itu tidak akan dapat menggoncangkan dan mempengaruhimu untuk merasa sombong dan bangga, ujub dan ria, serta menuruti nafsu yang merusak dan sebagainya. Tetapi kamu akan tetap bersama Allah dan merendahkan diri kepadanya. Sekiranya kamu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala seorang istri yang cantik jelita, istrimu itu pun tidak akan mampu menggoncangkan iman kamu, dan kamu akan diselamatkan dari kejahatannya serta akan diselamatkan dari memikul bebannya. Istri adalah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan Allah akan memelihara istrimu itu dari kerusakan akhlak, tidak akan dapat dipercaya, berbuat kejahatan, dan menyeleweng dari jalan yang lurus. Dia akan takluk kepada kamu, dia dan saudara-saudaranya akan membebaskan kamu dari beban nafkahnya, dan menjauhkan kamu dari segala kesusahannya karenanya. Sekiranya dia melahirkan anakmu, maka anak itu akan menjadi anak yang saleh, bersih dan menyenangkan pandanganmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusyari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khoshiin." Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik. Mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imaman, yang artinya, dan orang-orang yang berkata,
Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Yarishuni wa yarishu min ali Yaquba wa ja'aluhu rabbi radiyan. Artinya, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Surah Maryam ayat 6. Semua permintaan atau doa yang tersebut dalam ayat-ayat di atas akan kamu terima dan berlaku bagi kamu, baik permintaan itu kamu tujukan kepada Allah maupun tidak, karena doa-doa itu khusus untuk orang-orang yang layak menerima karunia-Nya dan dekat kepadanya. Sekiranya hal-hal keduniaan datang kepadamu, kamu tidak akan dapat dibahayakannya. Apa yang telah ditentukan untukmu dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kamu rasakan dengan keadaan bersih, tetapi hendaklah kamu patuh kepadanya seperti dengan melakukan salat 5 waktu dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kamu diperintahkan untuk membagikan apa yang bukan bagian kamu yang terdapat dalam rezekimu itu kepada sahabatmu, tetanggamu, orang-orang yang meminta sedekah, dan orang-orang yang patut menerima zakat sesuai dengan keadaan. Keadaan yang sebenarnya akan diberitahukan kepadamu, sehingga kamu dapat membedakan antara orang-orang yang patut diberi dan orang-orang yang tidak patut diberi. Semuanya akan tampak terang olehmu, tidak ada keraguan dan tidak ada kesamaran lagi padamu. Oleh karena itu, hendaklah kamu bersabar, ikhlas dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan apa yang ada sekarang, hilangkan syahwa sangka, diam dan jangan banyak bicara. Berlomba-lombalah menuju ridha ilahi, bertawakallah kepadanya, bertawaduklah dan khusyuklah kepadanya serta bersikap sederhana, sehingga takdir datang kepadamu dan kamu dibawa maju ke depan dengan tangan kamu. Kemudian segala sesuatu yang memberatkan kamu akan diringankannya. Setelah itu, kamu akan ditenggelamkan di dalam lautan ridho, rahmatnya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kamu akan dihiasi dengan pakaian nur, rahasia ketuhanan yang maha tinggi, dan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu akan dibawa dekat kepadanya, berkata dengannya, diberi karunia olehnya, dan dibebaskan dari segala keperluan. Kamu akan diberi keberanian, kemuliaan, dan juga ketinggian, serta firman ini akan ditujukan kepadamu. Waqala maliku tuni bihi astajlishu li nafsi fallama kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin, yang artinya, dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami. Surah Yusuf ayat 54. Kemudian cobalah perhatikan keadaan Nabi Yusuf alaihissalam ketika kata-kata tersebut di atas ditujukan kepada beliau melalui lidah Raja Mesir atau Fir'aun di negeri itu. Pada lahirnya memang raja yang berkata, tetapi sebenarnya adalah Tuhan yang berkata itu. Allah berfirman, melalui lidah ilmu, Nabi Yusuf diberi kerajaan lahir, yaitu kerajaan Mesir, dan juga kerajaan batin, yaitu kerajaan ilmu, dan juga kerohanian. Pikiran, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan, dan juga ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa saja yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Surah Yusuf ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Surah Yusuf ayat 24. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 37, yang artinya, Yusuf berkata, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku.
Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mereka ingkar kepada hari kemudian. Surah Yusuf ayat 37. Apabila kata-kata seperti tersebut di atas ditujukan kepada kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, maka kamu telah diberi ilmu yang agung yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi kekuatan, kebaikan dan juga kekuasaan, kewalian dan perintah yang melibatkan kerohanian. Dan bukannya kerohanian, lalu kamu diberi kekuasaan untuk menjadikan segalanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhirat kelak kamu akan diberi tempat yang kekal. Kamu akan diberi kebahagiaan di surga dan kamu akan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keridoannya. Inilah karunia yang tiada terhingga. Demikianlah kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.